teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai project planning, bagaimana melakukan perencanaan project dengan membuat Gantt chart. Dan Gantt chart ini sangat berguna buat kalian yang ingin melakukan feasibility study atau studi kelayakan terhadap sebuah project gitu. Nah, bagaimana cara membuat Gantt chart ini? Di sini saya sudah memunculkan adanya Google Sheet atau Google Spreadsheet. Artinya kali ini kita akan menggunakan Google Spreadsheet untuk membuat perencanaan project kita gitu. Kenapa sih nggak pakai Excel? Mungkin gitu ya pertanyaan yang muncul pertama kali gitu. Atau bentuknya si Excel itu sama kayak Google Spreadsheet gitu. Nah, di sini yang namanya tim itu kan tidak selalu ada di satu tempat yang sama gitu ya, sehingga kalau kalian pakai Google Spreadsheet itu memudahkan kalian untuk berkolaborasi dengan anggota tim yang mungkin tidak pada satu tempat yang sama, mungkin dia ada di luar kota gitu ya, sehingga kita bisa melakukannya atau mengaksesnya secara online seperti itu. Nah, dan nanti juga ada cara membuat timeline otomatis di Google Spreadsheet ini. Itu satu fitur baru namanya timeline atau lini masa yang bisa kalian gunakan. Kalau misalkan di Excel itu kita harus manual menggunakannya, tapi kalau di Google Spreadsheet ini bisa langsung otomatis. Nah, bagaimana caranya? Tonton sampai habis ya. Oke, kita mulai dulu ya. Pertama, kita pastinya harus punya akun Google ya. Kalian akan bisa mengakses kalau kalian punya akun Google gitu ya, dan teman-teman kalian juga punya akun Google. Jadi kalian ketik aja Google Spreadsheet seperti ini ya, udah langsung muncul di sini. Nah, lalu kalian login aja di sini. Spreadsheet kosong. Oke, seperti ini. Nah, nanti kalian bisa langsung diberi arahan oleh si Google Spreadsheet ini untuk membuat tabel yang template-nya sudah dibuatin sama mereka. Nah, enak kan? Nah, menurut saya daripada kita bikin baru, kalau memang sudah ada template yang seperti ini, jadi pakai aja. Itu akan memudahkan kita dalam bekerja. Nah, saya misalkan membuat yang sederhana aja ya, misalkan tugas project ya. Kalian bisa pilih ya, kalian sorot aja, jangan diklik, disorot aja. Kira-kira kalau kalian preview bentuknya ada sebelah kanan seperti ini ya. Kalian pilih sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kalian. Ya, ada misalkan kalian mau launching produk, lalu kalian nanti opsinya adalah langsung kolom-kolomnya adalah sesuai dengan yang kalian butuhkan, misalkan untuk rekrutmen dan lain-lain itu ada. Rencana acara, misalkan kalian mau launching acara ya, kalian bisa pakai yang ini, tugas acara dan lain sebagainya. Kalau misalkan ada budgeting juga, kalian bisa tulis budgeting, anggarannya untuk apa, tanggal transaksinya dan lain-lain. Misalkan kalian mau mengelola pelanggan gitu ya, kalian bisa pakai di sini, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau saya misalkan ini ya, tugas project, saya klik aja di sini ya. Saya tadi di sheet nomor 3 ya, karena sheet nomor 2 itu tidak saya pakai, saya hapus aja. Begitu juga dengan sheet yang pertama. Kenapa kok muncul sheet lebih dari satu? Tadi karena saya sempat menekan atau klik yang tabel kosong ini sehingga langsung muncul yang baru. Nah, kalau sekarang kan saya butuhnya yang tadi adalah tugas project ya. Nah, unggulan ini maksudnya adalah yang sering direkomendasikan atau sering digunakan oleh orang ya, oleh usernya si Google itu, sehingga Google langsung memberikan kita rekomendasi bentuk-bentuk dari chart Gantt nantinya seperti apa. Jadi menunya ini aja dulu, dia arahin seperti itu. Nah, kita tadi sudah memilih ya template seperti apa. Terus sekarang kalian close aja. Nah, di sini fitur bagikan itu adalah kalian bisa bagi dengan siapa, teman-teman kalian gitu kan ya. Misalkan selain saya, yang punya akses untuk mengedit itu adalah teman kalian, misalkan si ini gitu ya.
Nah, kalian bisa kirim ke dia bahwa kamu udah bisa nih ngedit ini, kayak gitu loh. Jadi masukin nama-nama orang yang ada di sini gitu. Dibatasi karena apa? Hanya orang yang memiliki akses yang dapat membuka. Jadi si cucu dan teman-temannya aja yang bisa mengakses gitu. Kalaupun ini diberikan kepada misalkan bisnis ownernya, misalkan ya kita di hire oleh bisnis owner, maka dia cuma bisa ngeliat aja, nggak bisa ngedit. Yang ngedit hanya orang-orang yang sudah dikasih akses di sini. Lalu kalian bisa klik selesai sini. Itu keunggulannya yang namanya tim kolaborasi. Nah, di sini kalian bisa tulis namanya misalkan launching produk baru gitu kan. Nah, produknya mungkin sekarang produknya itu adalah skincare gitu ya. Kalian tulis aja produknya apa, furniture atau apa ya. Ini misalkan skincare gitu. Nah, yang pertama tugas itu adalah apa? Misalkan deskripsi tugas itu juga boleh ya. Lalu misalkan di sini kalian tulis tugasnya apa saja nih gitu. Misalkan yang pertama adalah arranging proposal. Yang kedua adalah plan approval atau proposal approval gitu ya, boleh ya. Dan selanjutnya kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, misalkan yang saya tulis di sini ya, ada arranging proposal, plan approval, ada budgeting, coordination with team, dan lain sebagainya. Kalau ini kurang lebar bisa dilebarin sedikit, tapi kalau misalkan ini ternyata kalian terlalu luas, bisa kalian klik di sini, lalu kalian bisa klik di sini ya, web ya gitu, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian prioritas. Nah, prioritas ini tergantung dari kalian ya, membuat kolomnya apa. Kalau saya misalkan di sini bukan prioritas, tapi tugasnya siapa. Jadi saya akan tulis bidang misalkan ya, atau divisinya siapa gitu ya. Nah, kebetulan atau seksi apa nih, konsumsi, seksi acara, seksi media dan lain-lainnya. Kalau saya tulis saja bidang, saya akan tulis di sini. Ini tuh ada opsinya drop down ya namanya. Kalian bisa klik di sini. Ya, lalu edit jenis kolom, maka dia bentuknya drop down. Tapi kalau misalkan di sini ternyata nggak ada pilihan drop down, maka kalian bisa klik di atas ini di judul kolomnya A, B, C, D. Ini kalian bisa klik kanan, lalu pilih sisipkan di sebelah kanan atau kiri gitu ya. Misalkan kalian di sebelah kanan, kalian klik aja kanan, di sini akan muncul dia belum ada tipe datanya apa gitu ya. Kalian bisa klik di sini, anak panah ini, kalian pilih drop down, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, menunya apa aja drop downnya, kalian bisa pilih. Misalkan di sini adalah bidangnya apa tadi, project management misalkan saya ya. Kalian bisa pakai misalnya seksi acara, konsumsi gitu ya. Kalau project management itu kan di sini kayak si acara gitu loh ya. Lalu kalian enter aja, ganti misalkan ini adalah logistik atau misalkan konsumsi gitu ya. Lalu kalian tambah lagi, enter aja pakai marketing atau media gitu ya, sesuaikan. Nah, kasih warna yang berbeda. Saya sarankan kalian pakai warna yang soft aja ya, yang atas, karena kan nanti hurufnya ini berwarna hitam, jadi kalian pilih aja yang warnanya soft, yaitu warna yang ada di garis atas, yaitu merah. Yang logistik itu misalkan kuning, yang marketing itu adalah hijau gitu ya. Lalu kalau sudah selesai itu. Nah, ini yang nggak pakai kan, kalian bisa lock di sini, klik kanan lalu hapus kolom. Nah, udah muncul nih seperti ini. Nah, tadi ada opsi ini ya. Kita misalkan mengedit di sini. Tadi ada pilihan izinkan memilih lebih dari satu. Saran saya, kalau misalkan ini kalian tuh sudah expert banget ya, misalkan satu tugas itu dikerjakan oleh beberapa divisi, beberapa seksi, ya silakan. Tapi kalau misalkan masih bisnis baru, maka ya satu orang satu aja lah. Jadi saran terbaik adalah satu tugas dikerjakan oleh satu divisi. Dan divisi itu kan punya tim ya, siapa aja nama orang, misalkan satu divisi 3 orang. Maka ya udah satu orang
dapat satu tugas gitu. Jadi ini nggak usah dicentang, tapi kalau kalian ingin itu adalah kolaborasi dari lebih dari satu bidang, kalian bisa klik di sini gitu. Kalau saya sih nggak usah. Jadi nanti opsinya bisa pilih 2 gitu. Coba ya, kalau misalnya ini dicentang ya, kalian bisa pilih. Misalkan di sini adalah arranging proposal, itu adalah project management, dan juga siapa? Marketing. Nah, oke, selesai. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Kalian bisa, kalau misalkan biar munculnya bagus gitu ya visualisasinya, kalian bisa klik ini tadi kolomnya ini, lalu klik web di sini, kemas gitu ya. Oke gitu. Tapi karena kalau saya mau edit dia cuma satu aja, ya udah satu aja, kita uncheck, selesai. Nah ini kan jadinya dia abu-abu ya, di sini. Maka kita harus klik lagi, tidak valid karena ya cuma satu kan, project management aja. Oke, lanjut ya. Untuk plan approval kalian ganti, misalkan plan approval itu adalah tugasnya project management, budgeting pun juga project management. Nah, untuk the day itu adalah hari H pelaksanaan. Kalau misalkan memang banyak orang, maka kalian bisa pilih di sini tadi edit all lebih dari satu ya, selesai. Misalkan di sini saya mau edit itu ya ini, ya itu, ya ini. Terus nanti ininya saya buat, nah udah kelihatan seperti ini hasilnya. Bisa dilihat ya perbedaannya jadinya tuh ya. Oke, lanjut pemilik. Oh ya, ini tadi kolom 10 belum saya ganti, di double klik aja diganti ke bidang. Oke, sudah. Lanjut, saya akan memilih untuk pemilik. Nah, pemilik ini kita sebut aja, misalkan dia kan dari bidang project management ya. Nah, project management tuh ada berapa orang gitu kan, ada 5 atau 3. Nah, tulis aja namanya siapa. Di sini kalian pilih anak panah yang ke bawah, kalian edit. Kalau di sini kan pilihannya adalah chip smart. Chip smart itu apa? Chip smart itu adalah kita bisa menempelkan informasi yang ada di di data tersebut, di kolom itu, misalkan pemilik atau PIC ya, maka kita bisa tag nama orang plus email ya, email di sini, atau file ya, misalkan ada gini, misalkan satu project itu dihandle oleh satu vendor gitu ya. Nah, vendor itu ternyata namanya siapa, kita bisa tulis atau pilih file di sini dengan upload misalkan izin operasional dari lembaga itu gitu ya, perlu kan ya. Atau misalkan tempat itu kalian bisa link, atau rating itu kalian bisa kasih bintang berapa gitu ya, kalau itu adalah penilaian gitu. Nah, tapi kalau di sini kita nggak mau pakai nge-tag email orang gitu ya, atau kita juga kenal orangnya, misalkan hanya teman-teman kita, maka kalian bisa ganti ke teks aja. Maka dia dari yang tadinya bentuknya adalah gambar kontak ya tadi ya, email kan, maka langsung jadi teks, tinggal dikasih tulis aja nama siapa PIC-nya. Pemilik ini kita ganti misalkan PJ bisa ya, atau kita ganti PIC gitu. Dan biasanya kalau PIC ya orang yang dari bidang itu gitu ya. Oke, misalkan sudah saya tulis ya seperti ini. Nah, kalau the day ini siapa nih PIC-nya, misalkan misalkan PIC-nya adalah siapa, ya udah si ini aja, perwakilan Cucu, Evan, dan juga Sina. Ya udah ditulis aja namanya di sini, Cucu, Evan, Sina, gitu. Jadi orang-orang inilah yang akan bisa kita hubungi kalau terjadi sesuatu. Nah, status kita bisa tulis dia misalkan komplit, belum running, dalam proses, atau selesai ya. Ini pakai menu drop down. Kita bisa edit di sini. Misalkan kita nggak suka ya dengan istilah ini, misalkan selesai. Oke, jadi kalau misalkan arranging proposal, nah status ini biasanya, sorry saya miss ya, harusnya tanggal dulu. Nah, status ini kita akan ganti dia setelah
tanggal mulai dan tanggal berakhir seperti itu. Oke, nah seperti ini ya. Pencapaian kita ganti aja dengan durasi nanti. Seperti ini. Misalkan start date-nya arranging proposal itu dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Double klik aja ya. Durasi. Nah, durasi ini itu adalah sama dengan due date. Dan langsung muncul formulanya. Dikurangi start date. Jadi selisih lamanya. Nah, kalau kita enter nanti dia akan memberi saran ke kita, isi otomatis sampai ke bawah enggak gitu kan. Caranya adalah klik kontrol dan juga enter. Tapi dia ngasih tawaran nih, mempermudah kerja kita. Jadi centang aja ke bawah. Oke, gitu ya. Nah, ini kenapa nggak valid? Ya karena ini belum kita isi. Jadi lengkapi dulu tanggalnya ya. Silakan kalian lengkapi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan plan approval itu kan tadi 1 sampai 4 ya. Ternyata tanggal 1 sampai tanggal 4 kita arranging proposal. Nah, tanggal 4 ini kita ajuin ke atasan. Nanti selesainya karena atasannya itu mungkin sibuk gitu ya, maka dia harus preview dulu sampai tanggal 7 misalkan. Jadi butuh 3 hari approval gitu. Nah, sehingga kita akan tahu nih dari tanggal 4 sampai 7 tugas kita adalah apa? Reminding si bos kita bahwa gimana nih bos soal proposal approve enggak gitu ya. Kalau budgeting itu udah dari di awal, harusnya dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kenapa tulisannya nggak valid? Karena di sini ini kan teks, maka kita harus edit jenis kolom, kita ganti ke nomor dan nomornya kita pilih angka aja. Maka otomatis ya hanya angka. Karena dia adalah hasil dari aritmatika kan ini tadi ya, dari si kolom E dikurangi kolom D. Durasinya 3 hari untuk arranging proposal. Oke. Nah, biasanya gini, kalau kita logika deh. Ini kan 1, ini kan 4 ya. Kan harusnya 4 hari, tanggal 1, 2, 3, 4. Nah, tapi dia membacanya kan durasinya itu selisih 4 kurangi 1. Maka untuk ngatasin agar real sesuai dengan tanggal, maka durasi itu adalah E kurangi D ditambah 1. Oke. Nah, seperti itu. Dan kita centang lagi. Sudah jelas ya, seperti ini ya. Maka dibutuhkan 4 hari ya kan, tanggal 1, 2, 3, 4. Durasinya adalah 4 hari. Nah, kemudian untuk status ini akan kita ganti tadi menjadi apa tadi, arranging proposal. Itu kan tanggal berapa? Tanggal 9. Otomatis dia sudah komplit gitu. Plan approval udah di ACC kan kemarin, yaitu komplit gitu. Nah, budgeting masih revision karena ada perubahan-perubahan misalkan gitu ya. Lalu coordination with team kalian ganti apa kayak kalian sesuaikan. Kontrak misalkan karena koordinasinya nggak ada masalah juga gitu ya. Lalu deciding venue ternyata ada revision tadi dari venue-nya ternyata ada masalah nih gitu, nggak cukup kursinya gitu, maka revisi dulu nih, kita cari venue lain atau kita venue tetap tapi kita ada tambahan vendor kursi gitu. Jadi kasih catatan di sini ya nanti ya, catatannya apa gitu. Baik, setelah itu kita lanjut ke hasil akhir. Hasil akhir ini misalkan nih proposalnya hasil akhirnya apa? Proposal fix final. Kalian taruh sini nih filenya. Nah, filenya otomatis dia sudah disimpan dulu di Google Drive. Lalu kalian copy paste link dari Google Drive itu ke sini gitu ya. Dan catatannya kalian sesuaikan lagi. Nah, ini yang paling saya suka, yaitu bagaimana cara membuat Gantt chart-nya. Kalian blok aja dari judul, dari A1 sampai kalau yang ini nggak usah ya, saya kira sampai G aja, G 17 until the day ini kali ya. Lalu kalian sisipkan, pilih lini masa atau judulnya mungkin timeline gitu ya. Oke, dia udah mengisyaratkan ya sheet 3 A1 sampai G17, kita oke. Nah, udah langsung keluar seperti ini ya lokasi chartnya. Itu di sheet lembar kerja mana. Tanggal mulainya kalian pilih judul kolom yang start date.
yang ada tanggalnya gitu ya. Lalu due date-nya apa, durasinya, ya kalian pakai durasi seperti ini ya, atau sertakan akhir pekan, yes gitu ya. Dia akan nulis gini. Nah, kalau kalian itu nggak ada hari yang kosong, dia bisa pakai ngelanjutin gitu ya. Tapi kalau kalian ada tanggal kosong dan nggak kalian masukkan di tanggal-tanggal ini, misalkan lompat ya, dari arranging catering sama deciding topik itu lompat, maka dia nggak akan bagus gitu hasilnya. Jadi kalian saya sarankan pakai yang due date aja, tanggal akhir gitu ya, jangan pakai durasi gitu. Nah kemudian deskripsi tugas. Nah saya sarankan judul dari tiap-tiap card ini ya, ini kan kita sebut card ya, kartu. Nah si kotak-kotak ini itu judul pekerjaannya apa, yaitu deskripsi tugas. Nah terus setelah deskripsi tugas, saya sarankan kalian pakai nama kartunya itu adalah PIC-nya. PIC-nya siapa? Ya, Evan Bimo cucu ini tadi detailnya adalah PIC-nya gitu. Nah warnanya, warna-warna ini kalian sesuaikan dengan bidang misalkan atau status. Nah dia akan berubah warnanya sesuai warna statusnya ini ya, status ini revision, on track dan lain-lain. Nah kalau kalian bedakan warna kartu itu berdasarkan bidang, akan menjadi seperti ini. Jadi ini merah itu apa? Merah itu bidang apa nih, kalian ingatnya tadi? Agak kurang lupa kalau bidang itu ya. Sorry, agak lupa ya. Jadi saya sarankan bidang itu ada di kelompok grouping aja. Kalian grouping berdasarkan bidang, misalkan bidangnya itu project management, lalu nanti si project management tadi kerjaannya apa? Arranging proposal, PIC-nya cucu. Progresnya apa nih? Ganti di warna kalian ganti ke status. Nah, kalau hijau kan udah komplit ya. Jadi hijau yang komplit apa? Kasih hijau-hijau. Kerjaannya si anak logistik yang komplit apa? Oh, belum ada yang komplit nih ternyata. Yang komplit baru kerjaannya si anak project management. Nah, itu. Lalu kalian akan convert ke atau download ke ini Excel pun bisa ya. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, timelinenya itu sayangnya dia nggak bisa dibuat tabel ya, tapi dia berbentuk apa ini? Picture gitu. Nah, saya sarankan kalau hasilnya pecah kayak gini nih, kalian balik ya ke sini, lalu kalian bisa file, lalu kalian bisa download ke PDF seperti ini, lalu kalian bisa ekspor. Nah ini hasilnya jauh lebih nggak pecah gitu ya kalau PDF. Nah seperti ini kira-kira tutorial kita menggunakan Gantt chart untuk memvisualisasikan project planning. Semoga tutorial hari ini bermanfaat, dan jangan lupa kalian like dan share video ini ke siapapun, siapa tahu ada yang membutuhkan untuk project planning ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.